Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kepada kita nikmat, rahmat dan kasih sayangnya, sehingga dengan itu semua kita dapat menyambung tali ubudiyah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan beramal saleh, baik yang fardu maupun yang sunnah. Semoga amal saleh kita tersebut diterima di sisi Allah Jalla fi'ala dan kita kelak mendapatkan ganjaran manisnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita yang mulia dan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kita lanjutkan pelajaran rutin kita membaca kitab At-Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita masuk kepada bab yang kelima. Artinya 4 bab telah berlalu, lambat tapi insya Allah pasti telah berlalu dan tidak terasa ya. Tiba saatnya kita sudah di bab yang kelima. Teman-teman hafizakumullah, sering kami nasihatkan bila kajian rutin ini antum harus hadir selalu. Kalau tidak ada uzur syar'i yang mendesak, jangan pernah absen. Karena yang namanya kajian kitab itu akan saling berkaitan maklumatnya. Contohnya nanti kita akan lihat di bab yang kelima ini, di mana Syekh rahimahullah mengatakan bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Pada kitab terjemahan halaman 20 bab kelima, yaitu dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Sebelum kita menerima maklumat ilmiah yang disampaikan oleh penulis maupun nanti ada taklid syarah ringkas dari kita melihat ada satu yang sangat berkesan di bab yang kelima ini, di mana beliau penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meletakkan bab yang kelima ini
setelah beliau berbicara tentang keutamaan tauhid, kemudian keutamaan orang yang bertauhid dan merealisasikan tauhid itu di dalam kehidupannya sehari-hari dan hal yang berkaitan dengannya. Artinya, orang diisi dulu dengan ilmu tauhid, baru dibenarkan setelah itu dia berdakwah. Ya, ada urutannya. Kenapa? Kenapa harus berurut? Karena kalau ada dakwah yang dibangun tanpa ilmu atau ilmu tanpa dakwah, itu tidak akan berbuah, tidak akan menghasilkan sesuatu. Bahkan berbahaya kalau sekiranya dakwah dibangun tanpa ilmu. Ya. Karena dakwah tanpa ilmu itu akan merusak, lebih banyak merusak ketimbang memperbaiki. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, man abadallaha bighairi ilm kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Siapa saja yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, tanpa panduan ilmu, maka yang lebih dia rusak lebih banyak ketimbang yang dia perbaiki. Yang dia rusak lebih banyak ketimbang yang dia perbaiki. Bila ini berlaku pada ibadah, demikian juga pada dakwah. Karena dakwah tersebut masuk dalam lingkaran ibadah. Ini kembali mengingatkan kita kepada definisi dan pengertian daripada ibadah. Dan dakwah masuk dalam definisi ibadah tersebut. Ya. Jadi tidak dibenarkan dakwah dibangun tanpa di atas ilmu, hanya semangat belaka. Mungkin ada yang bergumam di antara kita, Ustaz, bukankah Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan kepada orang dariku, kata Nabi SAW, walau sepotong ayat, sampaikan walau sepotong ayat. Iya benar. Tapi ayat yang sudah engkau ketahui sasarannya apa, sababun nuzulnya gimana, ini maksudnya. Intinya berilmu dulu tentang itu, lalu baru kemudian disampaikan. Tidak serampangan teman-teman, hafizakumullah. Karena yang namanya dakwah itu ya tugas yang berat, tidak ringan. Nah, ini pesan atau sesuatu yang menarik dari bab ini sebelum kita membicarakan apa yang disebut oleh beliau ya di bawah bab ini nantinya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ad-da'wah maksudnya di sini adalah dakwatut tauhid. Berdakwah mengajak kepada la ilaha illallah. Mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya. Apa itu rububiyah Allah Jalla wa ala? Apa itu rububiyahnya? Yang ini sering kita ulang-ulang. Rububiyah Allah Azza wa Jalla itu adalah wewenang Allah yang menciptakan, memberikan rezeki dan seterusnya. Kita tunggalkan, kita esahkan Allah Azza wa Jalla pada wewenang Allah Jalla wa ala ini. Artinya tidak ada yang bisa berwenang di hal ini. Ini rububiyah. Dan kita juga menunggalkan Allah Azza wa Jalla pada uluhiyahnya. Apa itu uluhiyah? Kewajiban kita selaku hamba yang harus beribadah hanya kepada Allah saja. Jangan tertukar-tukar ya. Nanti kan nggak lucu kalau kita tahu kita tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat saja kita nggak menguasainya, kan itu suatu yang tidak lucu teman-teman. Kemudian kita juga menunggalkan Allah Azza wa Jalla pada nama dan sifat-sifatnya. Kenapa harus
dirincikan seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Mengingatkan maklumat kita sebelumnya. Kenapa harus tauhid dirincikan menjadi 3 itu kenapa? Apa iya para sahabat menganut atau lebih santun lagi memahami tauhid itu demikian? Hah? Apa jawabannya? Kalau iya kita bagi-bagi tauhid, yang namanya tauhid itu diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, menunggalkan. Tunggal tapi dibagi menjadi 3. Nah, bingung kan teman? Kenapa harus dibagi? Kembali mengingatkan kita pada maklumat sebelumnya. Pembagian ini kalau tidak kita imani nggak ada masalah. Ini hanya metode penjelasan supaya kita ngerti, supaya kita paham. Tidak serampangan kita mengatakan oh ini muwahhid atau sebaliknya ini kafir, musyrik. Nggak serampangan. Kita lihat orang yang mengakui yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah. Sampai di sini dia bertauhid tidak? Hah? Bertauhid, betul. Tauhid yang mana? Yang nomor 1 baru rububiyah. Kita harus cek dia. Dia beribadah kepada selain Allah tidak? Meminta-minta kepada kuburan tidak? Kalau terbukti iya, berarti dia cacat di tauhid uluhiyahnya. Sehingga nggak benar kita katakan ini muwahhid. Kalau beres kedua-duanya, kita lihat kembali bagaimana sikapnya dengan asma wa sifat. Apakah asma wa sifat Allah Azza wa Jalla, apakah dia mentakwilnya atau mentaktilnya, membatalkannya, menghilangkannya, merubah maknanya? Baru kita katakan dia sebagai muwahhid ahlus sunnah. Paham sampai di sini? Ya, makanya kita belajar tauhid dengan 3 metode tadi. Tauhid dibagi menjadi 3 itu hanya semata untuk penjelasan saja. Ya, tidak masalah kalau kita tidak percaya itu. Karena para sahabat pun tidak belajar dengan metode seperti yang kita jelaskan ini. Karena mereka paham tauhid itu ya sudah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham, tidak perlu dirincikan seperti yang kita rincikan tadi atau yang seperti dirincikan oleh para ulama. Nah, dan di bab ini teman-teman hafizakumullah, ya, selain yang dimaksud adalah berdakwah, mengajak kepada syahadat an la ilaha illallah, yaitu tauhid. Di bab ini juga ada kandungan tentang keutamaan berdakwah kepada tauhid dan memprioritaskannya di dalam berdakwah. Nanti kita akan lihat dalilnya. Ya. Pada bab ini dalil yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla pada surah Yusuf ayat 108 halaman 20 di buku terjemahan. Qul hadhihi sabili. Qallahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Teman-teman hafizakumullah, berbicara tentang dakwah, tentunya
yang dimaksud adalah dakwah mengajak kepada Allah Azza wa Jalla, kepada agama. Karena secara umum ya, doa dai itu terbagi menjadi dua. Ada yang dai ilallah, ada yang dai ila ghairihi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dai kepada Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Jalla wa ala, ya, adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang kita bacakan tadi. Salah satunya ad'u ilallah disebutkan di sini. Kemudian ala basirah, berdakwah kepada Allah dengan ilmu, basirah. Dan ilmu itu, kata para ulama, tidak hanya menguasai ilmu syar'i saja, tapi mencakup menguasai keadaan mad'u, audiensnya. Harus ada juga ilmu tentang ini. Karena tipikal manusia itu tidak sama. Ada yang cukup kepadanya mau'izah hasanah, pelajaran yang baik, dia tegur sedikit, dinasihati sedikit, dia sudah sadar. Ada yang harus berjidal dengan dia, harus berargumen. Kebetulan dia juga punya dasar-dasar ilmu agama, tapi pemahamannya belum lurus. Ini perlu adu argumen kepadanya. Jadi ini harus dikuasai oleh seorang dai juga. Dia harus paham keadaan mad'unya, agar apa yang dia sampaikan dari kebenaran itu tertuang dengan baik. Tidak hanya sekedar pokoknya qulil haq walau kana murran, katakan yang benar walau pahit. Ya. Ini harus kita pelajari sababul wurud kalimat ini, kenapa diucapkan? Apakah tepat pemakaiannya seperti yang diamalkan oleh sebagian kawan-kawan? Pokoknya katakan yang benar walau pahit. Ya, dia berdakwah dengan cara itu belum tentu manjur. Kita harus lihat situasi dan kondisinya. Pahami audiens itu seperti apa. Oleh karenanya pada hadis nanti Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW. Nabi SAW memberitahu Mu'adz karakter atau sifat mad'u yang Mu'adz bin Jabal akan turun mendakwahi mereka, yaitu orang Yaman ahlul kitab. Mereka itu ahli kitab. Artinya apa? Punya ilmu. Mereka tahu syahadat la ilaha illallah, mereka tahu. Mereka tahu kalimat, mereka paham, ngerti dan mengucapkan la ilaha illallah, dan itu ada pada kitab suci mereka. Tapi faktanya mereka masih menyembah berhala dan seterusnya, berbuat kesyirikan. Nabi SAW menginformasikan kepada Mu'adz bin Jabal tentang keadaan mereka ini, agar tahu bagaimana caranya menyampaikan yang hak kepada mereka. Ya, jadi seni menyampaikan yang hak, kebenaran ini juga harus dipelajari. Nah, kata basirah di sini tidak hanya mencakup ilmu syar'i saja kata para ulama, melainkan juga cara menyampaikan ilmu syar'i, kebenaran tersebut, bagaimana caranya agar kebenaran itu dapat diterima. Mencakup itu juga dari kata basirah. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, seorang dai ilallah adalah dai yang ikhlas berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengajak kepada dirinya, kepada yayasannya, kepada kelompoknya dan seterusnya.
Karena orang yang mengajak kepada selain Allah, termasuk kepada dirinya, walaupun yang dia sampaikan adalah yang hak, yang dia sampaikan kalau Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sisipkan di sana, oh, setidaknya saya nanti punya suara di kawasan kecamatan ini, umpamanya. Yang disampaikan tetap yang hak, tetapi dia punya misi di samping itu. Maka ini ya tidak bagian daripada ad-da'wah ilallah. Ad-da'wah ilallah itu murni memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan-keinginan lain. Yang menjadi tujuannya adalah bagaimana dia menyampaikan agama ini kepada orang lain. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, dia boleh marah. Boleh marah, tetapi dia tidak boleh marah ya karena karena dia yang menyampaikannya. Dia nggak boleh marah, nggak boleh emosi dia. Oh, kenapa saya sudah bicara kok tidak ditanggapi, tidak direspon? Dia boleh marah karena kebenaran itu belum diikuti. Ya. Dia boleh tidak suka karena kebenaran itu belum diikuti, bukan karena dia yang menyampaikannya. Bisa dipahami? Sekali lagi kita katakan, dia boleh tidak suka atau bahkan dia boleh marah karena kebenaran tidak diikuti, bukan karena dia yang menyampaikan kebenaran itu. Sehingga kalau da'inya seperti ini, dia tenang. Karena kewajiban dia hanya menyampaikan saja. Gak usah memonitoring orang yang dia sampaikan, itu bikin capek. Ya kan? Sampaikan yang benar, dengan cara yang benar, sudah. Berdoa kepada Allah SWT, semoga kebenaran itu diterima dan diamalkan, kemudian didakwahkan. Ya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu tadi antara da'i ilallah dan da'i ila ghairillah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dakwah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang dai juga harus bersabar di dalam dakwahnya. Dan sunnatullah fil ardh, bahwa kebenaran itu tidak banyak yang minat. Karena kebenaran itu banyak sekali berseberangan dengan hawa nafsu. Banyak sekali yang berseberangan dengan kebiasaan yang tidak terpuji, ya. Karena tidak selamanya kebiasaan itu ditolak, enggak. Ada kebiasaan-kebiasaan yang disebut sebagai uruf, itu dibangun di atasnya hukum-hukum syar'i. Makanya salah satu dari kaidah fiqhiyah disebutkan oleh para ulama adalah al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi hakim. Tapi kebiasaan yang bagaimana? Yang tentunya berkesesuaian dengan syariat. Ya. Kemudian di samping dia bersabar terhadap rintangan-rintangan yang dia temui di medan dakwah, yang kadang ada bersumber dari internal keluarganya sendiri atau eksternal dari orang lain umpamanya. Itu semua cobaan dan dinamika di dalam dakwah. Kita berbicara tentang kesabaran Nabi SAW yang tidak ada batasnya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi SAW mau memaafkan orang yang ingin membunuhnya. Dan bukan seorang muslim, melainkan seorang wanita Yahudiyah yang menghadiahkan daging kambing beracun kepada Nabi SAW. Dan inilah salah satu penyebab terbesar yang membuat Nabi SAW sakit lalu meninggal dunia.
Itu dimaafkan oleh Nabi SAW. Padahal para sahabat sudah bersedia radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk menghukum wanita ini, tetapi Nabi SAW memaafkan. Kesabaran beliau alaihissalam. Bagaimana di Mekah dianiaya, bahkan ingin dibunuh. Semua itu dilewati oleh Nabi SAW dengan bersabar. Tidak sampai di situ teman-teman, berharap mencari pembelaan. Nabi SAW keluar dari Mekah menuju Taif. Di Taif juga dianiaya, tidak diterima dakwahnya, dan beliau terluka di sana. Semua itu dilewati oleh Nabi SAW dengan kesabaran yang luar biasa. Tawaran-tawaran untuk memusnahkan orang-orang yang menjadi musuhnya banyak sekali. Contohnya di Taif, ya, malaikat penjaga gunung diperintahkan untuk menumpahkan atau mengangkat gunung dan menghempaskan kepada penduduk Taif. Gunung tersebut diperintahkan untuk dihempaskan agar celaka semua penduduk Taif, tapi Nabi SAW tidak menginginkan itu. Justru beliau SAW berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah mengeluarkan generasi yang lahir dari mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman hafizakumullah, demikian juga para sahabat bersabar berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para a'immah, ya, termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sampai sudah wafat saja beliau masih banyak dibenci oleh manusia. Ini luar biasa. Cobaan yang luar biasa di dalam dakwah ilallah. Orangnya sudah meninggal, bukan 1-2 tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu? Ratusan tahun yang lalu. Tapi hari ini masih dicemooh, dicela, bahkan ada yang mengkafirkan. Ya. Inilah kesabaran di dalam dakwah ilallah. Kemudian, ya, setelah tadi seorang dai berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, kita tertinggal tadi, ya. Kemudian dia bersabar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi berilmu, kemudian dia beramal, kemudian dia berdakwah dan bersabar di atas dakwah ilallah Jalla wa ala. Dan ini semua tentunya diambil atau diintisarikan dari firman Allah Azza wa Jalla pada surah Al-Asr. Ya. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Sekiranya kalau Allah tidak menurunkan surat yang lain kecuali surat ini di dalam Al-Qur'an, maka itu sudah cukup. Sudah cukup. Mengapa sudah cukup? Karena di situ ada kata illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati pada perkara yang hak dan kesabaran. Kalau ini berlaku dalam kehidupan aman dunia, ya, maksudnya dari sisi ini cukup ayat ini, tetapi bukan dari sisi hukum syar'i, karena hukum syar'i itu luas sekali, maka ayat ini tidak cukup. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Antum garis bawahi wa manittaba'ani. Wa manittaba'ani itu bisa kembali kepada ad'u ila Allah dan juga kepada kata ana. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah yakni siapa saja yang mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam, maka mereka adalah da'i ilallah. Maka mereka adalah da'i ilallah ala basirah. Da'i kepada Allah yang dibangun di atas ilmu. Dakwah mereka dibangun di atas ilmu. Ini maksudnya. Ya.
Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah ini jalanku dan aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Maksudnya orang-orang yang mengikuti Nabi SAW itu adalah para dai yang berilmu, punya basirah, ya, itu maksudnya. Adapun orang-orang yang tidak mengikuti Nabi SAW, sekalipun dia dai, tetapi tanpa ilmu, maka ini termasuk orang yang tidak mengikuti Nabi SAW. Dai tanpa ilmu ada. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan dalam hadis Hudzaifah yang sering kita bacakan, bahwa ada nanti di suatu masa du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru kepada pintu jahannam, menjerumuskan orang. Makanya bahaya ini kalau kita sembarangan mengikuti. Pokoknya yang viral itu yang benar. Oh, tidak benar demikian. Ya. Yang banyak pengikutnya pasti ini yang benar. Oh, belum tentu. Ini mengingatkan kita kepada materi sebelumnya. Para ulama mengatakan, ya, sebelumnya ada hadis mengatakan Nabi SAW bersabda, ada seorang nabi tidak punya pengikut, ada seorang nabi yang punya pengikut 1 atau 2 orang. Sehingga para ulama menyimpulkan yang banyak pengikutnya belum tentu benar, yang sedikit belum tentu salah. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini barometer, bukan soal jumlah. Barometernya ini, ya, teman-teman hafizakumullah. Kita lihat dalil yang kedua di bab ini, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala la innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahidu Allah. Sampai di sini, ya, kita jelaskan terlebih dahulu. Antum baca terjemahannya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman. Yang diutus ke Yaman bukan hanya Mu'adz saja, tetapi juga ada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma, kepada daerah yang berbeda. Mu'adz dikirim ke kawasan Son'a yang sekarang menjadi ibu kota negeri Yaman, sedangkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma dikirim ke daerah yang namanya Aden. Dan Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, berwasiat kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sesungguhnya wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Maksudnya di sini mereka yang punya kitab, yaitu Taurat dan Injil. Berarti kaumnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Nah, teman-teman hafizakumullah, Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini juga pesan Nabi SAW kepada semua da'i, agar mereka punya skala prioritas di dalam berdakwah dan mencontoh Nabi SAW di dalam berdakwah selaku manusia yang paling sukses di dalam berdakwah. Apa kata Nabi SAW selaku manusia
utusan Allah Subhanahu wa taala yang paling sukses berdakwah di muka bumi ini dari masa ke masa. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka kita simak baik-baik. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatan an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, pertama kali yang engkau serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Apa itu? Tauhid. Makanya dalam riwayat lain, ila an yuwahidullah, sampai mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini ahli kitab. Mereka tahu kalimat la ilaha illallah. Mereka sering mendengarnya. Dan itu ada pada kitab suci mereka. Untuk selalu menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara praktek nyatanya mereka jauh daripada la ilaha illallah. Ya. Mereka mengatakan Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wal Masih ibn Allah. Masih ibnu Maryam, Nabi Isa maksudnya, mereka katakan sebagai anak Allah. Dikatakan oleh orang-orang Nasara demikian. Padahal mereka tahu la ilaha illallah, tahu. Tapi praktek nyatanya jauh dari pengetahuan mereka itu. Sekarang kita tanya, kalau kita tadi berbicara tentang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kita tanya, ada nggak orang muslim, muslimah yang paham atau mengucapkan la ilaha illallah, sering mendengarnya, bahkan merutinkan untuk melafadzkannya, tetapi prakteknya, amaliyah dia jauh daripada la ilaha illallah? Ada demikian? Banyak masih. Maka inilah pesan Nabi SAW kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu agar punya skala prioritas. Baru kemudian nanti Nabi mengatakan kepada Mu'adz, fa'inhum ata'uka lidzalik fa'allimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawat. Apabila mereka telah mentaatimu Mu'adz dalam la ilaha illallah, maka ajarkan kepada mereka salat. Teman-teman hafizakumullah, garis bawahi kata jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu pada halaman 21. Ya, di sini ada pemahaman secara terbalik kata para ulama. Kalau mereka tidak patuh, maka jangan pindah kepada seruan berikutnya, yaitu sholat. Ya, karena nanti Nabi SAW mengatakan kalau mereka mentaatimu, mau bertauhid, maka kabarkan kepada mereka Allah mewajibkan mereka untuk sholat. Kalau mereka tidak taat, jangan sampaikan. Mengapa demikian? Karena nggak ada gunanya sholat tanpa tauhid. Tidak ada gunanya amal soleh tanpa tauhid. Tidak diterima amal soleh dari orang musyrik. Nah, ini maksudnya. Jadi untuk berdakwah kepada tauhid itu bukan tugas yang ringan, teman-teman. Ini mengajarkan kepada umat agar ibadah mereka itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka harus bertauhid dulu. Ya, Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, fa'inhum, jika mereka mentaatimu, mau mentauhidkan Allah maksudnya, baru kemudian sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Kita sambung setelah insyaallah.
Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW mengatakan fa'inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu dalam urusan tauhid, artinya mereka sudah beres tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa'allimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Teman-teman hafizakumullah, salat 5 waktu sehari semalam yang 17 rakaat itu berikut salat sunnah yang dilakukan seseorang dan mungkin bertahun-tahun tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla bila dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, alias dia masih melekat kepadanya kesyirikan. Nah, ini bahayanya. Ya, bahayanya kesyirikan itu. Jangankan kita. Allah Subhanahu wa taala mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kau wahai Muhammad, kalau berbuat kesyirikan, amalanmu akan habis. Ya, ini yang kita bahasakan tadi. Kita contohkan dengan sholat bertahun-tahun, sholat fardu berikut sholat sunnahnya, terhapus semua. La yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Amalanmu akan terhapus dan kau kelak akan menjadi orang-orang yang merugi karena kesyirikan. Itu ancaman Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW yang sudah terjamin amalannya. Namun kalau berbuat kesyirikan, semua jaminan itu akan hilang. Lah kita siapa? Aman-aman saja, tidak merasa risih dengan kesyirikan. Ya, ini yang harus kita bersihkan. Akidah kita luruskan, tauhid kita junjung tinggi. Nah, kemudian setelah itu teman-teman hafizakumullah, apabila mereka
mentaatimu, artinya mereka telah melaksanakan sholat, maka kabarkan kepada mereka. Untuk melihat terjemahannya saja, kita selesaikan hadis ini, halaman 21. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maksudnya perkara sholat tadi, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat. Ya, diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Garis bawahi kata diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Iya. Para ulama menjelaskan bahwa zakat itu salah satu hikmahnya adalah untuk menimbulkan rasa cinta antara sesama dan rasa bahu-membahu antara sesama. Oleh karena itu pada lafaz min agniyaihim, dari orang kaya di kalangan mereka, kemudian diberikan kepada orang fakir dari kalangan mereka juga, di situ ada nilai atau sebuah pelajaran atau sebuah faedah bahwa yang paling afdol menyerahkan zakat itu kepada ahli balad, penduduk setempat. Karena fakir penduduk setempat itu melihat orang kaya yang ada di tempat mereka itu dan mengetahui bagaimana kehidupannya, tiba-tiba pas zakat nggak sama dia, ya. Ini bagaimana mungkin saling mencintai akan muncul. Makanya banyak orang-orang yang berlaku nekat. Oh, ini dia, udah kita maling aja. Kenapa? Karena ada kesalahan dalam mendistribusikan zakat. Ya, ini penting teman-teman, hafizakumullah, untuk kita ketahui dulu, kemudian kita praktekkan. Kita bagikan kepada orang yang ada di sekitar lingkungan kita terlebih dahulu. Kemudian kenapa disebutkan di sini faturaddu ala fuqaraihim? Hanya disebutkan zakat itu diberikan kepada orang miskin, orang fakir, orang fakir di antara mereka, karena level fakir itu lebih rendah ketimbang miskin. Ya, level fakir lebih rendah ketimbang miskin. Kenapa disebutkan hanya fuqara saja di sini? Tidak disebutkan yang lainnya, padahal ada mustahik zakat di samping fuqara, di samping orang-orang fakir ada yang mustahik lainnya. Para ulama menjelaskan karena mereka ini adalah yang paling ahwaj, yang paling membutuhkan. Orang fakir ini yang paling membutuhkan karena dia tidak bisa memenuhi setengah daripada kebutuhan hidupnya. Kalau miskin lebih daripada itu, dia sudah bisa memenuhi setengah kebutuhan hidupnya. Fakir tidak. Ya, ini faedah daripada kalimat yang kita garis bawahi ini. Fa'inhum ata'u kalidzalik. Kalau mereka sudah selesai taat kepadamu, menunaikan zakat, maka fa'iyaka wa qaraima amwalihim. Antum lihat garis perterjemahannya. Maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka. Garis bawahi teman-teman, qaraima amwalihim. Maksudnya di sini adalah harta yang paling mahal, yang paling bagus yang mereka miliki. Kalau mereka punya ternak, maka ternak yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling sehat, itu dihindari dalam penarikan zakat. Bayangkan, zakat itu kan rukun Islam ya. Dalam penarikannya saja, nggak boleh kita ambil yang paling bagus, yang paling gemuk, sapi, pedaging atau pejantan, nggak boleh. Harus dari yang pertengahan. Karena ini adalah qaraim amwalihim, harta yang harus dijauhi.
tidak boleh diambil dalam urusan zakat. Harus diambil dari pertengahan. Kenapa? Itu merugikan. Merugikan si pemilik harta. Sebagaimana kalau kita ambil dari orang yang punya harta itu, harta yang paling buruk, yang paling jelek, kambingnya kambing yang paling kurus, itu merugikan si fakir dan miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Inilah agama yang adil, teman-teman. Ya, di dalam menegakkan kewajiban menunaikan zakat ada aturan mainnya, tidak merugikan si pemilik harta dan tidak merugikan si penerima zakat. Dari mana? Atau mana agama yang lebih adil dibandingkan agama Islam ini? Coba lihat, perhatikan. Dan Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, wattaqi da'watal mazlum, wahai Mu'adz, khawatirlah Anda terhadap doanya orang-orang yang dizolimi. Ya kalau hartanya diambil yang paling terbaik, berarti dia dizolimi. Waspadalah terhadap doa orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sungguhnya tidak ada pembatas hijab antara dakwah, antara doa orang yang dizolimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian menjelaskan sampai orang kafir pun dizolimi ketika dia berdoa, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya tindakan kezaliman, teman-teman. Sering kita sampaikan, jangankan sesama manusia, sesama hewan saja, kalau urusan hak, baik itu harta maupun fisik yang disakiti atau reputasi yang dirusak, harga diri yang dihinakan, itu akan dibayar lunas kelak di persidangan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, kambing yang ditanduk tidak bertanduk oleh kambing yang bertanduk akan digelar pembalasannya kelak di akhirat. Hanya untuk menyelenggarakan itu Allah bangkitkan kambing itu. Dua-duanya dibangkitkan. Kemudian setelah itu mereka akan menjadi tanah. Tapi untuk membalas, lunas dulu. Ya, kambing yang tidak bertanduk ditanduk oleh kambing yang bertanduk di dunia. Kambing yang tidak bertanduk itu di akhirat kelak diberikan tanduk, disuruh balas. Sampai selesai, baru kemudian menjadi tanah. Bagaimana dengan manusia? Apa kita sanggup orang berbaris nanti menuntut kita di akhirat? Ya, jangan menjadi orang yang muflis. Kata Nabi SAW,